Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang aritmatika yang ada kaitannya dengan hitung-menghitung. Kalau kemarin kita belajar bagaimana mengetahui kondisi suatu kelas terkait dengan pembelajaran bilangan, hari ini kita akan mulai mengenal bilangan dan lambang bilangan itu sendiri. Ada dua istilah di sini yang ingin Bu Emma bicarakan. Yang pertama adalah bilangan, yang kedua adalah lambang bilangan. Yang pertama, bilangan itu lebih identik dengan menyatakan suatu kuantitas. Bisa seperti banyak, sedikit, seikat, selukis, selusin, sekarung, dan lain sebagainya. Sedangkan lambang bilangan itu sendiri identik dengan yang kita sebut sebagai numbers atau angka. Pernahkah teman-teman melihat bilangan di sekitar kalian? Tentu, pasti kalian sering melihat bilangan maupun lambang bilangan. Nah, ini ada beberapa contoh lambang bilangan yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada berbentuk seperti menyatakan lokasi, yang kedua berbentuk jam, kemudian yang ketiga bisa dikatakan seperti plat nomor. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang bilangan dan lambang bilangan dan beberapa sistem numerasi bilangan itu sendiri. Jadi, yang dikatakan sebagai bilangan adalah suatu unsur atau objek yang tidak dapat didefinisikan, konsepnya abstrak, bukan simbol, bukan pula sebuah angka. Jadi bilangan itu menyatakan suatu nilai yang bisa diartikan sebagai jumlah atau banyaknya atau urutan sesuatu atau bagian dari suatu keseluruhan. Lambang dari setiap bilangan dikatakan sebagai angka atau numbers. Jadi ada dua istilah di sini, bilangan dan lambang bilangan, yang memiliki perbedaan. Yang pertama, bilangan menyatakan suatu kuantitas, sedangkan lambang bilangan dikatakan sebagai angka atau nomor. Kemudian sistem numerasi bilangan, yaitu sekumpulan lambang atau aturan pokok untuk menuliskan bilangan. Nah, di sini akan Bu Emma jelaskan beberapa sistem numerasi bilangan. Yang pertama, sistem Turus, yang kedua sistem Arab Hindu, yang ketiga sistem Babilonia, kemudian ada sistem Mesir kuno, kemudian ada sistem Maya, kemudian ada sistem Romawi, dan berikutnya nanti teman-teman harus bisa mengerjakan soal yang berkaitan dengan masing-masing sistem numerasi bilangan tersebut. Oke, yang pertama akan dijelaskan tentang sistem turus. Sistem turus biasa disimbolkan dengan tongkat, ya, tongkat yang ditulis secara tegak yang menyatakan satu tongkat bernilai 1. Sedangkan ketika menyatakan bilangan 5 atau lambang bilangan 5 dituliskan dengan 4 tongkat yang diikat oleh satu tongkat yang ditulis dengan miring. Dan itu dilakukan secara terus-menerus dan biasanya digunakan untuk membantu mengelompokkan data yang banyak. Berikutnya ada sistem Mesir kuno. Nah, di dalam sistem Mesir kuno, yang biasanya kalau di zaman Mesir kuno itu dituliskan menggunakan papirus, semacam tanaman atau pada perkamen, yaitu kulit kambing, dengan simbol-simbol maupun gambar. Di sini kita perhatikan bahwa di dalam sistem Mesir kuno itu terdapat beberapa simbol-simbol sistem Mesir. Yang pertama, tongkat, yaitu menyatakan 1, tulang tumit yang dituliskan dengan huruf U terbalik senilai 10, gulungan tali senilai 100, kemudian bunga teratai senilai 1000, telunjuk senilai 10.000, ikan burbot senilai 100.000, dan
orang terheran-heran senilai 1 juta. Wah, namanya di sini memang unik-unik ya, tapi masing-masing memiliki makna. Nah, di sini terjadi pengelompokan ulang yang bisa dijelaskan di sini bahwa 10 tongkat, ya 10 tongkat menjadi satu gulungan tumit. Dan 10 tumit menjadi satu gulungan. 10 gulungan menjadi satu buah teratai, dan seterusnya. Di sini ada contoh. Yang pertama ketika menyatakan bilangan 43. 43 ditulis dengan penjabaran 4 dikali 10 ditambah 3. Jadi nanti akan didapatkan 10 itu adalah tulang tumit, berarti 4 ada 4 tulang tumit ditambah 3 tongkat. Cara penulisannya juga ada dua macam ya. Yang pertama dikelompokkan sesuai dengan nilainya, nilai tempatnya, atau dengan cara bersilangan. Gitu. Berikutnya ada sistem Babilonia. Pada sistem Babilonia, di mana pada masa itu orang menulis angka dengan sepotong kayu yang ditulis pada tanah head atau clay tablets yang disimbolkan dengan baji V, kemudian baji V itu untuk senilai 1, kemudian ada simbol kurang dari senilai dengan 10. Pada sistem Babilonia itu mengenal sistem basis 60, di mana menggunakan nilai tempat yang di setiap posisi dipisahkan oleh namanya sebuah jarak. Dan di dalam sistem Babilonia ini tidak mengenal simbol 0. Coba diperhatikan di sini ada simbol angka Babilonia. V yang berarti 1, kemudian ada tanda kurang dari berarti 10. Ketika kita mencontohkan bilangan atau lambang bilangan 35, dapat dituliskan dengan 3 tanda kurang dari ditambah dengan 5 tanda V. Berarti di sini bisa dituliskan 3 kali 10 ditambah 5 kali 10. 5 kali 1, yang berarti 35. Kemudian contoh yang kedua, ketika sudah menggunakan jarak, di sini dituliskan, yang pertama adalah V spasi kurang dari V. Yang berarti 1 untuk V tadi dikali dengan 60 ditambah dengan tanda kurang dari 10 ditambah V. 10 tambah 1 yaitu 11. Jadi 1 dikali basisnya, karena basis 60, 1 kali 60 ditambah dengan 11, sama dengan 71. Atau pada contoh 3, ada V spasi kurang dari V. Jadi masing-masing spasi ini menyatakan jarak, menyatakan nilai tempat, maka bisa diartikan bahwa untuk yang contoh 3A ini artinya 1 dikali 60 pangkat 2 ditambah 10 kali 60 ditambah 11, 10 tambah 1. Dan begitu seterusnya. Jadi yang namanya basis 60 berarti lambang bilangan tersebut bisa dibagi 60. Berikutnya pada sistem Maya. Pada sistem Maya mengenal namanya basis 20. Kalau tadi basis 60, ini basis 20. Kemudian mengenal sistem 0, yaitu dilambangkan dengan theta, dan ditulis dengan tegak atau vertikal. Jadi cara membacanya itu dari atas ke bawah. Di sini pada simbol Maya terdapat 0 itu untuk theta, titik itu 1, kemudian strip itu 5. Di sini contoh yang pertama adalah titik dan theta. Titik adalah 1 dengan basis 20, 1 kali 20, ditambah dengan theta 0. 20 ditambah 0. Jadi berarti senilai dengan 20. Gitu juga dengan contoh yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya tentang sistem numerasi pada Romawi. Kalau Romawi itu kita sering menggunakan ya, apalagi materi di SD harus teman-teman mengetahui tentang Romawi. Nah, pada Romawi ini
menggunakan basis 10, di mana ada aturannya, yaitu menggunakan aturan penjumlahan, pengurangan, maupun perkalian. Kalau menggunakan penjumlahan, jika bilangan yang lebih besar itu ada di sebelah kiri dan sebelah kanannya adalah bilangan yang lebih kecil. Tapi sebaliknya, jika bilangan sebelumnya lebih kecil daripada bilangan setelahnya, maka dikurangi. Di sini ada beberapa contohnya. Contohnya menyatakan 4, IV, kemudian 9 itu IX. Semua pada bilangan simbol-simbol Romawi dituliskan dengan huruf kapital ya. Jadi tidak ada huruf kecil. Jadi simbol-simbol Romawi yang umum yang harus teman-teman ketahui, yang pertama adalah I1, V itu 5, X 10, L 50, C 100, D 500, M 1000, dan kalau ada tanda strip di atas lambang-lambang bilangan atau simbol-simbol tadi, itu dikalikan dengan 1000. Kemudian jika ada strip 2 ataupun seterusnya, maka dikalikan 1000-nya itu 2 kali. Kalau 3 ya ada 3 kali. Kemudian cara mudah ketika mengerjakan sistem Romawi ini, teman-teman harus menjabarkan, bisa menjabarkan berdasarkan nilai tempatnya. Itu akan lebih memudahkan. Gitu ya, saya contohkan di sini misalnya 3M, M itu adalah 1000, berarti 3 kali 1000, ditambah DC, C, D itu adalah 500, C adalah 100, 100-nya ada 2, DCC 500 ditambah 100 tambah 100, 700, ditambah LX. L itu 50, X itu 10. 50 ditambah 60, 50 ditambah 10, 60, ditambah dengan ini. I-nya ada 3, 3 kali 1. Jadi tinggal dijumlahkan saja, 3763. Dan begitu seterusnya. Kemudian untuk ini, misalnya contoh yang kedua, yang D. VII, ini kan bilangan 7 ya. Dia bisa tertulis 7 juta karena ada strip 2 di atas bilangan tersebut. Halaman bilangan tersebut. Berikutnya ada sistem Arab Hindu yang sama-sama menggunakan basis 10 dan mengenal nilai tempat. Di sini pada sistem Arab Hindu yang biasanya kita gunakan, ada nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, dan seterusnya. Kemudian cara mengerjakannya adalah suatu lambang bilangan itu harus dijabarkan berdasarkan nilai tempatnya. Saya contohkan di sini misalnya 76.309. 7 itu kali 10.000, ditambah 6 kali 1.000, ditambah 3 kali 100, ditambah 9 kali 1. Mungkin di sini perlu ditambahkan ya, 0 dikali 10. Seperti itu. Atau bisa dituliskan dengan cara menggunakan bilangan basis tadi, yaitu basis 10. Dengan menggunakan pangkat 76.309 dituliskan dengan 7 kali 10 pangkat 4, ditambah 6 kali 10 pangkat 3, ditambah 3 kali 10 pangkat 2, ditambah 0 kali 10 pangkat 1, ditambah 9 kali 10 pangkat 0. Nah, cara mudahnya ketika menentukan basis pangkat yang pertama, yaitu dengan melihat letak dari bilangan tersebut. Jika bilangan itu jumlahnya ada, contohnya ini ya, 76.309 ada 1, 2, 3, 4, 5, maka bilangan pangkat tertingginya adalah 4. Kalau 6 ya bilangan pangkat tertingginya adalah 5, contohnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, yaitu tentang menyatakan kuantitas, kemudian lambang bilangan maupun pembacaan. Nah, di dalam kuantitas, kita bisa menggunakan beberapa sistem numerasi di atas untuk membantu dalam menentukan lambang bilangan serta pembacaannya. Saya contohkan di sini ada pesawat, gambar pesawat. Nah, diminta untuk menyatakan lambang bilangannya. Lambang bilangan adalah tadi angka atau numbers. Jadi kita tuliskan dengan cara membilang 1, 2, 3, 4, 5, 5. Kemudian pembacaannya dituliskan dengan
menggunakan huruf abjad atau dieja, begitu. Nah, untuk mengetahui apakah teman-teman sudah berhasil memperhatikan video yang saya sampaikan, nanti ada beberapa soal setelah teman-teman menyimak yang bisa teman-teman langsung kerjakan dan dikumpulkan. Mungkin begitu yang dapat Bu Emma sampaikan terkait perbedaan bilangan dan lambang bilangan yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi selama ini secara tidak langsung kita sudah menyentuh yang namanya bilangan dan lambang bilangan. Nah, bagaimana dengan istilah-istilah yang ada di daerah kalian terkait bilangan? Nah, mungkin bisa dijadikan cerita di minggu depan terkait istilah-istilah tentang bilangan yang menyatakan kuantitas, jumlah, atau urutan suatu objek, seperti itu. Terima kasih sudah menyimak video Bu Emma. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.